Perempuan berusia 74 tahun ini hidup sebatang kara di Idiraya, Aceh Timur. Sehari-hari dilewatinya dengan kesendirian. Ia hanya mempunyai 2 anak, satu meninggal dan satu lagi merantau ke Sulawesi. Kadang ada sanak saudara yang mengunjunginya, dan bila ia rindu dengan almarhum anaknya yang sulung, ia bergegas ke makam sang anak. Tak jarang, ia juga mengunjungi 2 cucunya di Banda Aceh. Perempuan ini adalah Nuria, ibunda Ishak Daud, yang merupakan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM wilayah Perelak. Ishak Daud tewas bersama istrinya, Rostina, ketika terjadi kontak senjata dengan TNI pada September 2004. Dulu nak truk bak bulan dikirim perindian yang ada di Sulawesi Mertu. Sampai mana ada di rumah rapi tu. Semangat mbak anak lo ada di Sulawesi kirim di Mertu sebulan. Nuria adalah potret keluarga mantan tentara GAM yang hidupnya susah. Dan bisa jadi masih banyak keluarga mantan tentara GAM yang bernasib serupa. Setidaknya, inilah pengakuan Muzakir Manaf yang dulu merupakan Panglima tertinggi GAM dan kini menjadi Wakil Gubernur Aceh. Kalau perjanjian MOU Helsinki untuk mantan kombatan sebenarnya dikasih kebun dan dikasih biaya hidup seperti itu. Tetapi nyatanya turunan daripada undang-undang PA perjanjian Helsinki, jadi tidak semaksimal mungkin terjalin atau disempurnakan. Saya rasa Pemerintah Pusat ini membuka kembali perjanjian tersebut dengan GAM lah. Tetapi sampai sekarang masih nihil. Nuria di masa kini tentu tidak lepas dari cerita panjang perang antara TNI dan GAM di masa lalu. Sejak dijadikan daerah operasi militer di tahun 1989, Aceh ketika itu semakin bergejolak. Sama seperti Papua dan Timur Timur, konflik senjata di Aceh juga kerap mengundang cerita tentang kekerasan. Tentara di mana saja tetap kekerasan akan terjadi. Ada yang membawa kesejukan dan ada yang membawa kehancuran. Mungkin itu visi kropnya masing-masing. Mungkin ya begitulah lebih kurang dalam keadaan perang, dalam keadaan berdamai, dalam keadaan untuk memenangkan diri sendiri di antara kedua pihak itu. Jadi wajar-wajar saja saya rasa. Tapi lagi-lagi itulah perang. Dan Nuria ternyata menyimpan satu kisah menarik yang terjadi di tahun 2003. Ini menyangkut pembebasan juru kamera RCTI, Ferry Santoro. Karena ternyata sebelumnya Kopassus sudah lama melakukan pendekatan persuasif dengan keluarga Ishak Daud, terutama Nuria. Nah, orang telepon di lu punan gaknya nang di lu. Ibrahim. Gaknya pesan kepada dia pada Abah Ishak dia boleh teman ni long sudah badro lagi. Ikem sudah kata jauh pun dah boleh. Mai long iam dro long long begah dia long begah man badro kerang kapur. Ketika itu Nuria mencoba meyakinkan Ishak Daud bahwa ada istri dan anak yang menanti dengan cemas para sandera itu. Iam dro yang naik ke kapur yang long tete ibu lihat. Apa yang terjadi selanjutnya? Inilah pengakuan Ferry Santoro yang saat ini sudah tidak lagi bekerja di RCTI. Dia itu sangat patuh sekali sama orang tua gitu loh. Apapun dia sering, kalau waktu di hutan itu kan dia sering komunikasi juga sama orang tuanya, sering telepon. Kadang-kadang juga lebih utama dia suka telepon sama keluarga yang di Aceh sama keluarga di Malaysia. Nah, kesempatan disitulah dia sering cerita, Fer, kalau saya itu sama orang tua sangat patuh itu, apapun mereka orang tua gitu. Kamu pun juga begitu, orang tua masih ada, udah meninggal semua bang, saya bilang gitu. Jadi dia memang sangat takut sama orang tua itu, patuh sekali itu, taat itu. Hingga Mei 2004, Nuria kedatangan Ishak Daud.
Nah, nanya nana pun dah. Hana ipegah ke pelihnya kan, nah ipegah kalung pelih ipegah. Kisah menarik tentang Kopassus yang menjadikan lawan sebagai kawan pun datang dari Gumarni. Di tahun 2002, Gumarni merupakan asisten rahasia Panglima tertinggi GAM, Muzakir Manaf. Itu saya menyampaikan kepada Panglima GAM Muzakir Manaf, Pak, apapun cerita kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah Aceh. Akhirnya saya diberikan izin oleh Panglima GAM Muzakir Manaf untuk koordinasi dengan TNI. Waktu itu saya langsung monitor dengan TNI. Waktu itu kalau nggak salah saya Asidil Kodam Pak Eko Wiratmoko. Jadi sesudah kami berbuat koordinasi yang baik dan terjadi KOHA. Waktu KOHA itu perjanjian damai di Jepang itu, waktu KOHA itu semua tahanan GAM dilepas. Jadi tinggal 9 orang ini, kalau dilepas di tengah jalan takutnya oleh TNI itu akan hilang mereka. Akhirnya Kopassus tersebut Pak Eko menelepon saya, Gumarni, bagaimana saya mau ngantar tahanan ini 9 orang langsung ke markas GAM. Saya minta petunjuk ke Panglima GAM Muzakir Manaf, akhirnya diberikan izin dan kami melakukan pertemuan di Jamuan Nisam. Dan seterusnya 9 tahanan itu diserahkan oleh Kopassus dan kami menerimanya dengan rasa kekeluargaan yang paling baik dan tidak ada terjadi kontak tembak waktu itu. Sayangnya, penghentian permusuhan ketika itu tidak berlangsung lama. Darurat militer pun kembali terjadi. Di saat kondisi memanas di tahun 2003 itulah, Gumarni justru berhadapan dengan Kopassus. Kebetulan pas akhir darurat militer, saya ditangkap di Lok Semawe. Jadi yang menangkap saya pasukan Cakra yang dipimpin oleh Kapten Darwono. Sesudah saya ditangkap, saya dijebloskan dalam penjara. Sesudah 3 malam saya di dalam sel di Lok Semawe, akhirnya datang seorang Kopassus. Begitu datang seorang Kopassus itu, beliau menghampiri saya, beliau bertanya kepada saya, Gumarni, kamu ingat sama istrimu? Karena kebetulan waktu itu istri saya lagi hamil. Saya menjawab iya. Seterusnya beliau meminta nomor HP istri saya dan saya kasihkan. Kopassus tersebut langsung berbicara dengan istri saya, Bu, Gumarni sudah tertangkap, tapi tidak apa-apa, berdoalah, semoga Gumarni ini selamat. Jadi begitu saya mendengar suara seorang Kopassus tersebut, begitu terharunya saya. Namanya Pak Doni Monardo. Begitu. Jadi yang sekarang ternyata beliau sudah menjadi Danjen Kopassus. Gumarni akhirnya bebas setelah sekitar 4 tahun 6 bulan ditahan. Rupanya TNI lewat Kopassus terus melakukan operasi senyap perdamaian. Di akhir 2004 sampai awal 2005, Kopassus berhasil berkomunikasi dengan Fauzan Azima, salah satu panglima GAM lainnya. Pak Doni berusaha menyampaikan seluruh pesan-pesannya kepada saya, dan pesan-pesan itu hendaknya disampaikan kepada Panglima GAM waktu itu Muzakir Manaf. Dan salah satu pesan yang penting adalah menyampaikan surat tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu. Surat itu sampai kepada saya sudah berpisah dengan Muzakir Manaf pada waktu itu. Tetapi surat itu saya sampaikan lewat telepon. Isi seluruh surat itu saya bacakan lewat telepon. Isinya salah satu menyerahkan seluruh perkebunan yang dikelola di Aceh itu kepada pihak GAM. Tetapi waktu itu sudah mulai ada perundingan-perundingan damai. Sudah ada suhu-suhu ke sana. Jadi beliau mengatakan ya mungkin poin-poin itu bisa dimasukkan dalam salah satu tawaran damai nanti pada perundingan nanti. Hingga akhirnya perdamaian Aceh tercapai dan dilakukan di Helsinki, Finlandia pada Agustus 2005.
Dan berdasarkan perjanjian itu, terdapatlah klausal yang menyebutkan semua mantan pasukan GAM dan rakyat sipil akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Lalu, apakah perjanjian damai Aceh yang sudah ada sejak 10 tahun lalu bisa mengubah nasib Nuria? Nah, anak tu mau pegasin anak kan. Turun angin